baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, baik. Hari ini gimana nih kabarnya anak-anak semua? Baik, baik. Sebelum ini tadi habis belajar apa? Pelajaran apa? Mata pelajaran apa hari ini? Olahraga. Oke. Oh, berarti masih semangat dong harusnya ya, karena habis capek. Lapar. Oke, habis ini kita makan ya, habis ini istirahat. Karena hari ini matematikanya kita main games sesuai janji Ibu. Oke, jadi anak-anak tenang aja gitu ya. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Najwa ketua kelas boleh dipimpin doa terlebih dahulu? Ya, terima kasih Najwa. Hari ini ada yang nggak masuk ya? Siapa tuh? Aiza, kenapa Aiza? Pergi umroh, Masya Allah, tabarakallah. Selain Aiza nggak ada ya? Oke, Ibu catat terlebih dahulu ya. Oke, baik. Ini hari ini kita akan mempelajari materi himpunan. Oke, sebelumnya Ibu mau memberikan sebuah contoh nih. Ibu mau membuat suatu kelompok atau kumpulan siswa kelas 81, siswa kelas ini yang memakai kacamata. Kira-kira siswa yang masuk kelompoknya siapa aja? Divi, siapa lagi? Aulan, Lia, Pinta, siapa lagi? Salita. Terus nih, kalau itu tadi anggota-anggota kelompoknya, anggota-anggota kelompok dari siswa yang memakai kacamata, tadi jelas tidak anggota-anggotanya? Jelas ya, kita bisa sebutkan ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan Ibu mau memasukkan Najwa ke kelompok tadi, kira-kira gimana? Nggak bisa kenapa, Divi? Nggak pakai kacamata, betul. Kalau misalkan Ibu masukkan Mutia, kira-kira bisa nggak, Divi? Nggak bisa juga karena nggak pakai kacamata, betul. Oke, pintar ya. Kenapa? Dipinjemin. Mutia dipinjemin, emang cocok minusnya? Nggak cocok. Jadi kalau bisa jangan ya, nanti matanya malah rusak gitu. Oke. Oke, baik, selanjutnya Ibu mau buat kelompok lagi nih. Kelompok yang kedua adalah kelompok siswa-siswa se-SMP Al-Azhar 12 Rawamangun ini, siswa yang paling keren. Kira-kira dari kelompok itu siapa aja siswa yang masuk? Coba Divi ya, kalau anak. Oke, semuanya di kelas ini semuanya mau masuk. Mau masuk. Yuda, kenapa nggak mau masuk? Oke, siap. Yuda. Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi tadi anak-anak kelas 81 ingin semua masuk ke kelompoknya. Tapi kan di sekolah ini bukan cuma kelas 81 ya. Ada kelas 7, ada kelas 9 juga gitu. 8 juga ada 81, 82, 83. Nah, kalau misalkan anak-anak di kelas 82 juga pengen masuk ke kelompok siswa-siswa yang paling keren gitu. Menurut kalian bagaimana? Nggak bisa. Kenapa? Nggak keren. Kenapa nggak keren? Di bawah gimana tuh maksudnya? Keren anak itu. Oke. Oke. Jadi, perhatikan. Jadi, kalau misalkan yang kelompok kedua tadi, yang kumpulan siswa yang paling keren, itu bisa kita definisikan atau bisa kita sebutkan tidak anggota-anggotanya siapa aja? Kira-kira menurut kalian? Tadi kan ada yang beda-beda nih pendapatnya. Kira-kira menurut Kaulan gimana? Nggak bisa. Menurut Muti? Menurut subjektif. Subjektif berarti gimana tuh? Setiap orang beda pendapatnya. Oke. Setuju semua sama pendapatnya Mutia? Setuju gitu ya? Oke, setuju. Oke, baik anak-anak. Jadi yang tadi kelompok yang pertama, yaitu kelompok siswa yang memakai kacamata di kelas 81, itu bisa kita sebut dengan himpunan. Himpunan ya, seperti yang kita ingin pelajari hari ini. Sedangkan kelompok yang kedua tadi, itu bukan himpunan karena tadi seperti yang dibilang Mutia, itu kita subjektif dan bergantung kepada pendapat masing-masing orang gitu. Kalau misalkan yang himpunan tadi, bisa kita sebutkan anggotanya dengan jelas, atau bisa terdefinisi dengan jelas anggotanya. Oke, paham anak-anak? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan dan membedakan himpunan dengan bukan himpunan yang tadi. Lalu yang kedua, membedakan antara anggota himpunan dan bukan himpunan. Lalu yang ketiga, menjadikan himpunan dalam bentuk deskripsi, enumerasi, notasi himpunan, dan diagram fair. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu himpunan? Siapa yang mau membantu Ibu membacakan? Najwa boleh? Oke. Iya, tadi checklist maksudnya berarti ini kumpulannya adalah merupakan himpunan. Kalau yang kedua tadi bukan himpunan. Iya, betul. Oke, selanjutnya ada games. Dengan topik menentukan himpunan dan bukan himpunan. Siapa yang mau maju ke depan untuk bantu Ibu mengoperasikan laptop Ibu? Siapa? Kira-kira kalau Ibu tunjuk. Oke, Yuda boleh. Nggak bisa. Iya. Tadi dulu baca instruksinya dulu. Iya, baca dulu ya. Belum dibacakan tadi. Nah, ini instruksinya. Oh, boleh Yuda bacakan, boleh. Oke, boleh. Tombolnya. Nah, ini
ada beberapa pernyataan-pernyataan, kumpulan-kumpulan. Jadi nanti Yuda seret ya, seret bisa diklik di laptopnya. Coba, Yuda yang coba. Ya, ditekan terus diseret ke himpunan atau bukan himpunan. Sebentar, pelan-pelan. Nah, teman anak-anak yang lain boleh ulangi. Ya, anak-anak yang lain boleh membantu Yuda ya, boleh membantu nanti. Misalkan yang pertama itu merupakan pernyataan himpunan gitu. Nanti boleh mengajukan pendapatnya ke Yuda. Oke, boleh? Oke, coba periksa jawabannya. Benar, kerja bagus. Kamu berhasil mengelompokkan semua pernyataan dengan tepat. Boleh duduk, Yuda. Makasih ya, Yuda. Jadi udah bisa nih membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Oke. Kita X dan next. Nah, tadi ya. Ini di kotak himpunan ada kumpulan bilangan genap kurang dari 10. Kenapa disebut himpunan gitu? Kenapa, Kaulan? Bisa? Iya, terdefinisi dengan jelas anggota-anggotanya. Kira-kira anggotanya apa aja? Tuh. Kumpulan bilangan genap dari 10. Berarti 2, 4, 6, 8. Udah? Oke, betul. Lalu selanjutnya di kotak yang bukan himpunan, ada kumpulan siswa tinggi di kelas. Muti kenapa masuk ke bukan himpunan? Oke. Jadi subjektif ya? Atau bisa tergantung pendapat dari masing-masing individu. Oke. Selanjutnya, kumpulan bilangan kurang dari 0. Divi, kenapa masuk ke kotak himpunan? Bisa disebutin ya. Ya, betul. Dan seterusnya. Oke, betul, Divi. Lalu yang bukan himpunan kita lihat ada kumpulan bunga yang indah. Kalita, kenapa disebut bukan himpunan tuh? Oke, iya. Tapi misalkan kalau bunga mawar gitu, menurut Salita indah? Indah. Menurut Najwa indah? Biasa aja. Menurut Najwa yang indah bunga apa? Tadi dulu ya, Yuda. Bunga matahari yang indah gitu. Oke, tadi. Nah, makanya dia nggak bisa masuk himpunan. Gimana? Boleh Kaulan menyimpulkan gimana tadi? Kan tadi siapa yang bilang bagus? Yang bagus mawar itu Salita. Terus kata juga ya Najwa. Matahari juga bilang bagus. Ya. Oke, betul ya. Karena subjektif sama seperti tinggi yang tadi gitu kan. Oke, selanjutnya ada anggota dan bukan anggota himpunan. Boleh tolong dibacakan, Lia? Ya. Anggota dan bukan anggota himpunan. Menyatakan anggota himpunan itu anggota tersebut ada dalam himpunan tersebut. Anggota dinamakan dengan elemen disebutnya ya. Anggota dinamakan dengan Bukan elemen atau bukan anggota. anggota. Boleh? Himpunan A. Anggotanya ada 1. Himpunannya 1, 2, 3, 4. Artinya Kenapa tahu? dia ada enggak? Oke, kita dengar dia dulu ya. Artinya himpunan A berisi angka 1, 2, 3 dan 4. Nah, udah ya. Iya, terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Dari himpunan A, perhatikan, apakah angka 2 termasuk ke dalam anggota himpunan A? Iya, termasuk. Kenapa tuh, Sinta? Karena ada di dalam situ. Ada di dalam situ. Oke, betul. Selanjutnya, kalau Ibu bertanya apakah angka 5 termasuk anggota himpunan A? Enggak. Kenapa, Yuda? Karena nggak ada di dalam situ juga. Nggak ada di dalam situ. Yang di dalam situ ada apa aja tuh? Oke, betul. Lanjut, bagus Yuda, Sinta. Selanjutnya ada games yang kedua dengan topik menentukan anggota dan bukan anggota himpunan. Kali ini siapa yang mau bantu Ibu untuk mengoperasikan laptop? Atau Ibu tunjuk? Kira-kira jangan malu. Nanti yang ke depan cuma mengoperasikan aja. Nanti kalian tinggal tunjuk-tunjuk teman-teman kalian. Oke. Boleh Najwa ke depan? Boleh dibaca ulang ya Najwa, topik dan instruksinya. Ya, perhatikan. Oke, sebentar Najwa. Ini ada 5 soal, jadi Najwa siapkan 5 orang untuk menjawab. Nanti Najwa boleh nunjuk gitu ya. Boleh nunjuk. Nanti yang ditunjuk misalkan Najwa menunjuk Divi. Nah, Divi langsung baca soalnya, terus langsung bilang itu benar atau salah pernyataannya. Paham semua? Paham. Oke. Kalau jawabannya salah, ya kita belajar lagi. Nggak apa-apa, kita belajar lagi, nanti kita bahas lagi kenapa bisa menjawab dengan salah gitu. Oke?
Oke, Paulan. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk salah ya, nggak apa-apa ya. Oke, boleh. Di next. Boleh dibaca dulu soalnya. Iya, jika Jika A dengan 6, 8, ada waktunya dong. 8 anggota A. Ya, benar. Yud. Yeay. Yeay. Bagus. Lanjut. Siapa lagi Najwa? 2. Jika B adalah anggota hewan berkaki A, maka ayam merupakan anggota B. Jadi salah dulu. Salah. Ya. Setuju yang lain? Setuju. Oke. Pas waktunya. Jika D barang bilangan dari antara 1 dan 10, maka 10 adalah D. Bukan. Salah. 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 Yeay. Pas waktunya. Ya, itu timernya. Salita. Jika A adalah bilangan 5 kurang dari 10, maka 7 merupakan himpunan dari A. Benar. Yeay. Oh iya. Himpunan D buah yang berdiri, maka D dan anggota D. Benar. Yeay. Oke, sudah selesai. Ayo kita bahas bersama. Makasih ya Najwa ya, boleh duduk. Semuanya buat yang jawab nanti juga dapat. Oke, kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama tadi siapa yang jawab? Kaulan. Oke, tadi jika A 6, 7, 8, 9 maka 8 anggota himpunan dari A. Kenapa benar tuh Kaulan? Ada? Iya, betul. Kalau misalkan Ibu ubah gitu, maka misalkan 2 itu 2 anggota himpunan A, benar atau salah? Salah. Oke, udah paham ya Kaulan ya. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Tadi siapa yang jawab? Divi. Kenapa Divi jawab salah pernyataannya? Kakinya 2, betul. Jadi pernyataannya salah ya. Oke, lanjut. Ayam anomali ya 4 kakinya. Oke, selanjutnya nomor 3 siapa tadi? Iya, boleh. Kenapa Lia jawab salah? Pernyataannya maksudnya? Iya, betul. Kalau misalkan pertanyaannya maka 9 anggota himpunan D, berarti pernyataannya betul. Oke. Selanjutnya ada nomor 4. Tadi siapa yang jawab nomor 4? Itu karena kan bilang Maka 7? Iya, betul. Bagus ya anak-anak ya. Lalu yang terakhir ada Muti. Kenapa Muti jawabnya pernyataannya benar? Berduri. Buah apa lagi yang kulitnya berduri selain durian? Salah, betul. Apa lagi? Nangka, nanas. Apa lagi? Apel ya, ada apel? Ya. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya ada materi penyajian himpunan. Ada 4 cara penyajian. Yang pertama ada cara deskripsi. Dinyatakan dengan cara kata-kata atau kalimat. Siapa yang mau bantu Ibu membacakan? Cinta, Divi boleh? Satu himpunan itu bisa kita tulis dengan cara yang berbeda, tapi maknanya sama. Ibu, misalkan Ibu mau tanya nih ke anak-anak yang himpunan A, yang cara deskripsi, itu kan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Kalau misalkan Ibu transformasikan atau Ibu ubah gitu menjadi cara enumerasi, kira-kira bagaimana? Ada yang tahu? Himpunan A. 1, 3, 5, 7, 9. Sudah? Oke, betul Kaulan. Keren sekali. Kalau misalkan yang himpunan apa ya? Yang cara enumerasi, himpunan L 2, 3, 5, 7, 11. Kalau misalkan Ibu ubah jadi cara notasi himpunan, kira-kira seperti apa? Muti boleh? Iya, betul. Mantap, bagus sekali Muti ya. Muti aktif ya, Kaulan juga aktif, semuanya juga aktif. Keren sekali hari ini. Kita next, kita lanjut. Ada yang keempat, cara diagram Venn, yaitu menyatakan hubungan antar himpunan dengan visual. Nah, tadi ada di sini ada kotak S ya. S ini adalah himpunan semesta, digambarkan dengan persegi panjang. Ini adalah kotak yang menampung semua data yang sedang kita bicarakan. Huruf S diletakkan di pojok kiri atas. Lalu selanjutnya ada A, kumpulan siswa yang mengikuti ekskul basket. Yang ini berarti ya, yang A, yang di lingkaran ini, itu adalah himpunan. Digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup di dalam persegi panjang tersebut. Setiap lingkaran mewakili satu kelompok himpunan. Yang B juga kumpulan siswa yang mengikuti ekskul paskibra, berarti yang ini ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih kepada anak-anak, kenapa Yuda nih di tengah? Kenapa Yuda ada di tengah-tengah A dan B? Ada yang tahu selain Yuda? Selain Yuda yang jawab boleh? Kenapa kira-kira Yuda? Yuda nggak masuk di A, tapi Yuda juga nggak masuk di B. Dua-duanya apa tuh? Ekskulnya 2, apa aja ekskulnya berarti? Basket dan paskib. Benar Yuda? Betul, Ibu. Betul, iya. Jadi Yuda itu mengikuti 2 ekskul, basket dan paskibra. Makanya Yuda ada di tengah. Jadi kalau misalkan Ibu nanya yang di tengah ini adalah A irisan B gitu ya. A irisan B-nya ada Yuda gitu. Selanjutnya, kalau Ibu mau nanya kenapa Mutia, Salita, dan Sinta ada di luar lingkaran? Kenapa tuh? Selain Mutia, Salita, dan Sinta ya? Nggak ikut basket dan paskibra.
Ada yang mau menambahkan? Ikut eskul lain, betul. Nggak ikut eskul, kira-kira gimana? Iya. Iya, jadi semua siswa di kelas ini semuanya ikut eskul ya kan? Nah, ayo berdiskusi, buatlah kelompok berisikan 3 anggota. Selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD, jadi anak-anak membuat kelompok yang berisikan 2 sampai 3 siswa, 2 sampai 3 anggota gitu ya. Boleh Ibu berikan ini. Sinta boleh, kasihkan ya, atau sebelah, kalian boleh. Mutia boleh dari kelompok. Kamu kelompok, berdaya sih. Boleh ya? Oke. Nah, perhatikan dulu ke depan anak-anak. Perhatikan dulu ya, Ibu mau menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Oke, yang B perhatikan ada petunjuk kegiatan, kerjakan secara berkelompok dengan anggota 2 sampai 3 orang. Lalu tuliskan nama-nama anggota kelompokmu di halaman awal LKPD. Lalu yang ketiga, bacalah setiap kegiatan dengan teliti. Lalu yang keempat, waktu mengerjakan selama 20 menit. Ada jawaban pertanyaan pada tempat yang disediakan dan tanyakan kepada ibu guru jika ada yang kurang jelas. Lalu yang terakhir, setelah selesai mengerjakan, siswa presentasikan di depan kelas. Jadi nanti semua kelompok harus mempresentasikan gitu ya. Oke, yang C ada kegiatan 1, menentukan himpunan dan bukan himpunan. Bisa dilihat di LKPD kalian masing-masing. Itu berilah tanda centang pada kolom himpunan jika pernyataan tersebut merupakan himpunan, atau pada kolom bukan himpunan jika pernyataan tersebut bukan merupakan himpunan. Setelah itu tuliskan alasannya. Ya, boleh dikerjakan anak-anak dari sekarang. Ditulis namanya dulu ya udah di depan. Iya, nanti pas dikumpulin takutnya udah ada identitas. Kelasnya kelas 81 ya, Ibu. Ya, namanya dulu gitu. Lupa bawa pulpen. Kenapa lupa anak-anak? Kenapa? Ketinggalan. Oh, udah, oke. Besok-besok jangan sampai lupa lagi ya. Ya, Pak diketahui dengan X merupakan bilangan dan Kegiatan 1 dulu, sebentar. Tungguin ya, tungguin. Alasannya? Alasannya nggak boleh seperti itu. Alasannya harus dijelaskan kenapa. Karena dijelaskan dengan kalimat. Mau bisa? Boleh. Lebih baik ditulis ya. Oke, lanjut ke kegiatan 2 boleh dikerjakan. Ya, boleh. Yang tadi kan ada contoh merupakan himpunan, bukan himpunan, banyak tuh contohnya. Boleh ditulis salah satunya. Yang tadi di games. Boleh, ayo. Oke, boleh dilanjut ke kegiatan 3? Ya. Kalau ada yang dibingungkan boleh bertanya ke Ibu ya. Seperti ini. Nah, diantaranya akan dalam suatu kelas terdapat 36 siswa, diantaranya ada 18 siswa yang gemar menari. Misalkan kalian ini, yang tadi kan ada A dan B ya. Misalkan yang gemar menari itu mau menjadi himpunan A, apa? Menjadi himpunan apa? Atau hurufnya apa? Boleh bebas? Apa? M. Boleh M. Terus yang sebelahnya? Yang menyanyi? N. Boleh. Oke. Tapi jangan lupa di kotakin dulu ya tadi ya. Oke. Untuk isinya, sudah paham atau mau paham? Bisa dilanjutkan? Oke, boleh dilanjutkan. Udah? Oke, kita tunggu ya sebentar lagi ya kelompoknya Kaulan. Sudah juga? Kelompoknya Kalita sudah juga? Tapi kamu kan Udah nggak apa-apa. bagian gabungannya kata Tes seleksi nanti ya. Oke, siapa? Anak-anak boleh tenang sebentar. Perhatikan ke Ibu. Tinta, Salita, boleh perhatikan ke Ibu. Udah selesai ya semua ya? Oke, untuk kegiatan yang pertama, ada yang mau maju untuk mempresentasikan kelompok siapa? Divi, boleh. Jadi yang pertama itu kan cuma menentukan himpunan dan bukan himpunan. Terus nomor 1 itu kumpulan siswa kelas 8 pada kacamata itu kelompok aku. Oke, terima kasih Divi, boleh duduk ke tempatnya. Oke, karena waktunya sudah mendekati waktu istirahat nih, jadi untuk kegiatan 2 dan kegiatan 3 akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, anak-anak? Iya, tapi tadi yang kegiatan 1 benar semua? Ya, betul? Betul, oke, pintar anak-anak Ibu. Oke, selanjutnya kita ke kegiatan 4, yaitu refleksinya.
refleksi. Ada satu orang, mungkin satu perwakilan siswa yang bisa merefleksikan kegiatan kita pada hari ini. Kita hari ini belajar apa? Kalita mau ke depan, boleh Kalita? Boleh. Nih pertanyaannya, ada apa hal baru yang kamu pelajari hari ini? Hari ini kita belajar apa? Kita belajar tentang himpunan. Mm. Dalam himpunan itu ada himpunan lampu kita, terus juga ada siswa, terus bunga yang indah. Bunga yang indah itu himpunan atau bukan himpunan? Hati-hati ya. Terus apalagi belajar apa lagi? Ada 4 siswa yang bermain ibadah sama kenal. Selanjutnya ada yang mau menambahkan mungkin dari Salita, tadi kita belajar apa aja? Yang games 2 tuh. Games 2 kita menyebutkan, iya, itu pernyataan tentang anggota dan bukan anggota himpunan ya. Iya. Lalu yang ketiga yang di LKPD ini. Iya. Penyajian himpunan. Oke, betul. Terima kasih Salita, boleh balik tempatnya. Oke. Cukup sekian materi hari ini, materi pembelajaran matematika kita pada hari ini. Yeay. Oke, baik. Iya, habis ini istirahat ya. Jangan lupa makan yang banyak biar kuat untuk pelajaran selanjutnya. Sebelum menutup, boleh dipimpin doa terlebih dahulu, Najwa. Baik, terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.